Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauziah, mahasiswi Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Yahya Al-Aziz, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang tamyiz. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Nahwu dosen pengampu Ustadz Muhammad Hashim Panirin, SPDI MAPD. Oke, langsung saja kita ke pembahasan babut tamyiz. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tamyiz. Nah, di sini sudah ada ta'rifut tamyiz. Tamyiz, at-tamyiz huwa ismun nakirah mansubun li bayanil mubham minadzat awin nisbah. Tamyiz adalah isim nakirah mansubun yang dibaca nasab libayanil mubham untuk menjelaskan sesuatu yang mubham atau samar dari zat awin nisbat, dari zat atau nisbat. Nah, dalam pengertian ini kita bisa mengetahui bahwa tamyiz itu merupakan isim nakirah. Nah, jadi tidak boleh tamyiz sebuah isim ma'rifah, harus isim nakirah. Dan di sini ada mansubun, dibaca nasab. Dan fungsinya untuk libayanil mubham minadzat aw nisbah, untuk menjelaskan sesuatu yang mubham. Mubham itu sesuatu yang samar, sesuatu yang masih belum jelas, masih dipertanyakan. Nah, dari zat atau nisbat. Dan di sini ada contoh dari tamyiz. Contohnya adalah li isyrina kitaban. Saya mempunyai 20 kitaban. Nah, kitaban ini merupakan tamyiz. Nah, apabila tidak ada kalimat tamyiz ini, kalimatnya hanya seperti ini, li isyrina, saya mempunyai 20. Nah, itu masih merupakan jumlah yang samar, yang masih belum jelas. Nah, untuk itu di sini kita masukkan tamyiz untuk memperjelas kalimat ini. Nah, ketika kalimatnya sudah seperti ini, saya mempunyai 20 kitab, 20 buku, maka ini sudah menjadi jumlah yang sempurna. Dan kita bisa lihat kitaban ini isim nakirah. Nah, sudah sama seperti pengertian di atas kan, tamyiz merupakan isim nakirah dan mansubun, dibaca nasab. Nah, kitaban ini dia isim nakirah dan dibaca nasab. Nah, itu merupakan contoh sederhana dari tamyiz. Dan selanjutnya kita masuk ke anwa i'rab tamyiz. Macam-macam i'rab tamyiz. Nah, yang kita tahu kan i'rab tamyiz hanya dibaca nasab. Dan ternyata ada 3 macam i'rab untuk tamyiz. Yang pertama ada jawazu nasabhi. Boleh dinasabkan. Nah, ini sudah jelas ya berdasarkan contoh di atas dan tadi pengertian yang sudah kita bahas. Nah, yang kedua ternyata boleh juga dijarkan dengan min. Boleh ternyata dijarkan dengan min ya. Yang ketiga ada jawazu jarihi bil idofah, dan boleh dijarkan dengan idofat. Nah, selanjutnya ada aqsamut tamyiz, macam-macam tamyiz. Nah, macam-macam tamyiz ini ada 2. Yang pertama ada tamyiz mufrad dan ada tamyiz jumlah. Nah, langsung saja kita ke pembahasan apa itu tamyiz mufrad. Nah, tamyiz mufrad adalah jenis tamyiz yang berfungsi untuk menjelaskan sebuah makna yang masih samar dari kata-kata besaran atau ukuran ya. Nah, kita langsung masuk ke apa aja. Ada apa aja tamyiz mufrad itu? Yang pertama itu ada madalla alal miqdar, yang menunjukkan ukuran. Nah, apa aja yang menunjukkan ukuran? Yang pertama ada al-waznu. Al-waznu itu adalah timbangan. Nah, timbangan ini bisa mencakup ke adad seperti angka atau jumlah, sekilo, seton. Nah, itu merupakan bagian dari timbangan. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh kalimatnya. Di sini ada inda zaidin ukiyatun ma'an. Nah, ma'an ini merupakan tamyiz.
tamyiz mufrad yadullu alal miqdar. Tamyiz mufrad yang menunjukkan sebuah ukuran. Makna dari jumlah ini adalah Zaid mempunyai 1 uqiyah air. Nah, apabila kalimat ini tidak ada tamyiznya, misalnya hanya seperti ini, inda Zaidin uqiyatun, Zaid mempunyai 1 uqiyah. Nah, ini merupakan jumlah yang masih dipertanyakan. 1 uqiyah apa? Nah, maka dari itu membutuhkan tamyiz untuk menjelaskan mumayyiz ini. Mumayyiz itu adalah isim yang mubham, yang masih samar, yang masih belum jelas dan membutuhkan tamyiz. Maka dari itu membutuhkan tamyiz. Tamyiznya itu yaitu dengan ma'an. Jadi kalimat sempurnanya inda Zaidin uqiyatun ma'an. Zaid mempunyai 1 uqiyah air. Nah, seperti itu. Lanjut ke yang nomor 2, ada al-kail atau takaran. Takaran ini misalnya 1 liter, 2 liter, 3 liter, atau misalnya bisa sekantong, sepiring. Jadi kail ini merupakan sesuatu yang ditakar, seperti itu. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh kalimatnya. Inda fakirin so'un tamran. Orang fakir mempunyai, so'un ini merupakan ukuran takaran di Arab ya yang terkenal. Tamron itu kurma. 1 so tamron. Nah, di sini tamronnya merupakan tamyiz mufrad yang menunjukkan takaran karena kurma ini ditakar, seperti itu. Yang ketiga adalah mikyas. Mikyas itu merupakan panjang. Panjang ini untuk ukuran sesuatu ya, seperti 1 meter baju, 1 senti gitu. Jadi untuk panjang yang diukur seperti itu. Nah, contohnya lijaishin dira'un juhon. Juhon ini merupakan tamyiz yang tamyiz mufrad yang menunjukkan mikyas panjang. Dan yang keempat ada masahah. Masahah ini adalah luas. Luas ini contohnya bisa 1 hektar, 100 meter, dan biasanya luas untuk suatu wilayah. Contohnya li'abi qasbatun ardon. Nah, ardon ini merupakan tamyiz mufrad yadullu alal mikyas. Dan kita masuk ke yang kedua. Yang kedua itu adalah madalla ala ayyi syai'in yushbihul miqdar. Menunjukkan sesuatu yang menyerupai ukuran. Kalau yang tadi ukuran, kalau ini adalah menyerupai ukuran. Ada apa saja? Yang pertama adalah shibhul wazni, menyerupai timbangan. Contohnya inda aliyin taqalu hadza malan. Nah, malan ini merupakan tamyiz mufrad ya dulu ala shibhul wazni. Yang kedua adalah shibhul kail, yang menyerupai takaran. Indaha syatlun labanan. Nah, labanan ini merupakan tamyiz mufrad shibhul kail. Nah, labanan ini kenapa merupakan menyerupai takaran? Karena kan susu itu bisa ditakar, bisa misalnya 1 liter, 2 liter gitu, satu gelas. Nah, yang dimaksud menyerupai takaran itu labanan ini bisa ditakar seperti itu. Terus ada shibhul masahah, menyerupai luas. Contohnya wa ma fis samawati qadaru rohatin sahaban. Nah, sahaban ini merupakan tamyiz mufrad shibhul masahah yang menyerupai luas. Dan yang ketiga adalah madalla ala ayyi syai'in ajra majri al maqadir, menunjukkan sesuatu yang diberlakukan seperti halnya ukuran. Inda Muhammadin mislu maliki fiddotan. Muhammad mempunyai emas seperti emas yang dimiliki raja. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang diberlakukan seperti halnya ukuran. Jadi Muhammad itu mempunyai emas seperti emas yang dimiliki raja. Nah, jadi di sini fiddotan ini merupakan tamyiz mufrad yang menunjukkan sesuatu yang diberlakukan seperti halnya ukuran. Seperti itu.
Nah, untuk tamyiz mufrad itu tadi ada 3 macam ya. Yang pertama itu ada madalla 'alal miqdar yang menunjukkan ukuran, dan yang kedua ada madalla 'ala ayyi syai'in yushbihul miqdar yang menunjukkan sesuatu yang menyerupai ukuran, dan yang ketiga ada madalla 'ala ayyi syai'in ajra majril maqadir, menunjukkan sesuatu yang diberlakukan seperti halnya ukuran. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan tamyiz jumlah. Apa itu tamyiz jumlah? Tamyiz jumlah adalah tamyiz yang berfungsi untuk menjelaskan sebuah kalimat yang berkaitan dengan kata tersebut. Nah, ada apa saja dalam tamyiz jumlah ini? Yang pertama ada yanzuru min halati ma qablahu. Jadi dilihat dari keadaan sebelumnya. Nah, seperti apa? Nah, ini ada macam-macam. Yang pertama ada mumayyiz nisbat. Mumayyiz nisbat ini yang berkaitan. Maksudnya yang berkaitan itu apa? Kita langsung masuk ke kalimat, contoh kalimatnya saja. Hasuna zaidun wajhan. Nah, wajhan ini merupakan tamyiz jumlah li'annahu mumayyiz nisbat. Jadi maksudnya ini adalah wajhan ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan Zaid. Kan ini kita membahas yang dilihat dari halas sebelumnya kan. Nah, dari sebelum tamyiz ini ada Zaid. Nah, maka wajhan ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan Zaid. Nah, begitulah kenapa disebut mumayyiz nisbat. Jadi tamyiznya itu berkaitan dengan halah, dengan keadaan sebelumnya. Next, kita ke nomor 2, yaitu ada at-tamyiz al-waqi' ba'da kulli ma yufid ta'ajjub. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu ta'ajjub ya. Ta'ajjub itu adalah gaya bahasa yang digunakan dalam mengungkapkan rasa kagum terhadap sesuatu. Jadi untuk mengungkapkan rasa kagum terhadap sesuatu. Nah, di sini ada tamyiz yang terletak setelah fi'il ta'ajjub. Contohnya, ma ajmala rajulan. Betapa tampannya laki-laki itu. Nah, rajulan ini merupakan tamyiz mufrad yang berada setelah fi'il ta'ajjub. Mana fi'il ta'ajjubnya? Nah, ini ajmala. Ajmala merupakan fi'il ta'ajjub. Nomor 3 ada isim al-waqi' ba'da af'alut tafdil. Isim yang terletak setelah af'al tafdil. Nah, apa itu isim tafdil? Isim tafdil adalah isim yang dibentuk untuk menyatakan perbandingan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang dibentuk dari wazan af'alu. Nah, jadi ini untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya. Contohnya, Zaidun ajmala rajulin wajhan. Nah, wajhan ini merupakan merupakan tamyiz nisbat yang terletak setelah af'al tafdil. Af'al tafdilnya itu adalah ini ajmala. Jadi bedanya yang sama yang atas, ya kalau yang pertama itu setelah fi'il ta'ajjub, dan fi'il ta'ajjub itu biasanya ditandai dengan adanya ini mim. Mim ini adalah untuk menunjukkan sesuatu yang azim gitu. Jadi betapa yang dalam bahasa Indonesia itu bisa dikatakan betapa tampannya laki-laki itu. Nah, itu tadi yang dilihat dari halas sebelumnya ya. Yang selanjutnya ada yanzur min tahwili min ghairihi. Dilihat dari peralihan atau transformasi dari yang lainnya. Nah, yang pertama adalah manqul min fa'ilihi, peralihan dari fa'ilnya. Contohnya, tasaqatat as-sama'u matoran. Matoran ini merupakan tamyiz. Manqul min fa'ilihi, karena aslinya itu katanya itu seperti ini, tasaqata matoru as-sama'u. Tadinya al-matorunya ini merupakan fa'il, tapi dirubah menjadi
di sini dialihkan, dirubah menjadi tamyiz. Jadi kalimatnya tasakotot as-sama'u matoran, seperti itu. Yang kedua ada mankul minal mubtada, peralihan dari mubtada. Kalau yang tadi peralihan dari fa'ilnya, ini peralihan dari mubtada. Contoh kalimatnya anta aqallu minhu malan. Malan ini merupakan tamyiz mankul min mubtadaihi. Jadi asal kalimatnya itu ini, malaka aqallu min malihi. Seperti itu. Malnya itu diubah menjadi tamyiz yang asalnya mubtada. Nah, yang ketiga ada ghairu mankul atau tidak berubah. Ikrim bizaidin rojulan. Rojulan ini merupakan tamyiz ghairu mankul yang emang asalnya dia harus jadi tamyiz, tidak ada perubahan, dia emang tamyiz. Alamat i'rabnya itu dengan mansub tafdhon. Oke, tadi kita sudah bahas semuanya, pengertian tamyiz, macam-macamnya. Nah, kita simpulin lagi supaya diingat. Nah, tamyiz merupakan isim nakiroh yang dibaca nasab untuk menjelaskan suatu mubham atau samar dari zat, atau bisa kita sebut mufrad atau nisbat sebagai jumlah. Macam-macam tamyiz itu tadi ada dua ya, ada tamyiz mufrad dan ada tamyiz jumlah. Nah, tamyiz mufrad itu ada 3 macam. Yang pertama, menunjukkan ukuran. Ukurannya itu ada timbangan atau wazan, terus ada takaran, kail, ada panjang, mikyas, kemudian ada luas, misahah. Dan yang kedua ada yang menunjukkan sesuatu yang menyerupai ukuran atau syibhul miqdar ya tadi. Yang pertama ada menyerupai timbangan, syibhul wazan, syibhul kail, menyerupai takaran, dan ada menyerupai luas, syibhul masahah. Dan yang ketiga ada menunjukkan sesuatu yang diberlakukan seperti halnya ukuran. Itu tadi merupakan macam-macam tamyiz mufrad, dan tamyiz jumlahnya itu hanya ada 2. Yang pertama, dilihat dari keadaan sebelumnya. Ada mumayyiz nisbat yang berkaitan, dan ada tamyiz yang terletak setelah fi'il ta'jub, kemudian ada isim yang terletak setelah af'al tafdil. Dan yang kedua, dilihat dari peralihan atau transformasi yang dari lainnya. Yang pertama ada peralihan dari fa'ilnya, peralihan dari mubtadanya, dan tidak berubah sama sekali. Alhamdulillah seluruh pembahasan sudah dipaparkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak pembahasannya, dan apabila masih ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian video kali ini, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.